Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sangenahna Review. By the way, apa kabar buat kalian para pasangan yang akan pindah rumah? Semoga kalian berhati-hati saat membeli dan menempati rumah mewah dan megah zaman baheula. Karena bisa saja ada makhluk yang mendiami rumah itu berabad-abad dan mengganggu anak kalian. Serem. Karena pada video kali ini, Sangenahna akan membahas film yang berjudul Don't Be Afraid of the Dark. Film ini menceritakan tentang kisah rumah tua yang terbengkalai dari abad ke-19 yang dijuluki dengan Istana Blackwood, di mana rumah ini terdapat ruangan rahasia yang sangat menakutkan. Bagaimana nasib penghuninya? Pasti penasaran kan dengan cerita lengkapnya? Daripada kalian keburu amuk-amukan dengerin basa-basi busuk, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan support dan biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sangenahna. Di mana pada dahulu kala pemilik istana yang bernama Emerson Black, seorang pelukis terkenal, mempunyai anak laki-laki yang digondol makhluk. Karena si makhluk selalu meminta tumbal anak-anak, dengan teganya si Abah berencana menjebak seorang babu yang sedang bersih-bersih. Dengan tanda lonceng berbunyi, si babu ini pun menerima panggilan dari si Abah. Mr. Blackwood? Akan tetapi, dia pun kebingungan ketika mencari si Abah Emerson di dalam ruangan yang begitu gelap. Lalu pada saat ia menyusuri tangga, setelah ia terjatuh karena jebakan Batman, si Abah langsung mendekatinya dan sempat meminta maaf karena hal ini ia lakukan untuk membebaskan anaknya yang digondol makhluk aneh. Lalu si Abah mengambil pahat dan palu sambil menunjukkan giginya yang ompong dan sok serem. Tiba-tiba edan sekali. Dengan brutalnya si Abah menggetok semua gigi pembantunya dan langsung memunguti gigi-gigi yang berhamburan. Cik atau bah si Teges kolot. Di saat dia sedang memunguti gigi-gigi itu, ia mendengar anaknya yang sedang memanggilnya. Bagaikan bayi kolot, si Abah yang mewek langsung mempersembahkan gigi-gigi itu untuk memohon kepada makhluk itu agar anaknya dikembalikan. Namun sayangnya makhluk itu menolak persembahan si Abah karena yang diinginkan makhluk itu hanyalah gigi anak kecil. Lalu terdengar suara aneh dari lorong kecil itu dan muncul sesuatu yang sangat mengerikan. Malang sekali, si Abah pun tak sempat menikmati sisa hidupnya. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Rumah ini dibeli dan akan ditempati seorang ayah yang bernama Alex dan anaknya yang bernama Sally. Si ayah juga membawa partner kerjanya sekaligus ayang embebnya yang bernama Kim untuk menempati rumah itu dan akan merenovasi rumah itu untuk dijual kembali. Sesampainya di rumah yang begitu luas dan besar, Kim mencoba mendekatkan diri kepada Sally dengan mengobrol ngalor ngidul agar dia bisa menerimanya menjadi ibu tiri Sally. Akan tetapi, Sally yang belum begitu mengenalnya masih menjaga jarak dengan Kim. Tak lama kemudian, si ayah memanggilnya untuk melihat kamar baru Sally. Wanna see a room? Pada saat si ayah sedang berbicara tentang ibu kandungnya, dengan raut muka yang sedih, Sally masuk ke toilet dan menangis karena dia belum bisa menerima jika ayahnya meninggalkan ibu kandungnya hanya demi kekasih barunya. Said you only liked her because she was young. Must be tough. You've had a long flight. Di malam harinya, terlihat Kim yang bimbang mengungkapkan tentang Sally yang jelas tak bisa menerima Kim menjadi ibu tirinya karena sulitnya mendekati Sally yang begitu acuh terhadapnya. Mendengar hal itu, Alex berusaha untuk menenangkan Kim dengan berkata, "Sabar ya Neng, mungkin Sally belum terbiasa." Setelah Kim merasa nyaman, Alex langsung mengajaknya wakaciprut di dalam kamarnya. Oh yeah. Di pagi hari ketika si bocil merasa bosan ngejerok di imah, ia mulai berjalan-jalan memakai kupluk bagaikan tukang suuk untuk melihat sekeliling rumahnya. Lalu ia menemukan patung batu aneh dengan simbol inisial EB yang artinya Emerson Blackwood, yang tentunya nama si abah pemilik istana itu pada abad 19.
Di saat ia sedang asik bermain di halaman rumah yang begitu luas, pada akhirnya ia menemukan sebuah kaca yang di dalamnya terdapat ruangan rahasia. Namun tiba-tiba Sally dikagetkan oleh si penjaga istana yang bernama Pak Haris. Ia langsung menarik Sally sambil memberitahu bahwa tempat itu tak aman untuknya. Lalu ketika Alex dan Kim datang, Sally pun langsung menunjukkan ruangan yang ia temukan. Tapi Pak Haris menyarankan agar Sally dijauhkan dari tempat itu. Alex yang penasaran langsung membersihkan tanaman yang menghalangi kaca itu. Benar saja apa yang dikatakan anaknya, ternyata rumah itu terdapat ruangan rahasia. Bagaikan mendapat harta karun, ia langsung mencari pintu masuk di balik tembok rumahnya. Karena dirasa Pak Haris tempat itu sangat berbahaya, ia tidak setuju kalau ruangan itu sampai dibuka. Akan tetapi si Alex yang keras kepala, dia masih mencari letak pintu masuk ke ruangan itu dan merusak tembok yang menutupi pintu itu. Where did you put the old housekeeper? Saat berada di ruangan, Pak Haris yang khawatir mencoba memperingatkan Alex kembali jika ruangan itu tidak aman terutama bagi anak kecil seperti Sally. Akan tetapi Alex masih tidak menghiraukannya karena yang terpenting baginya hanyalah keuntungan nilai penjualan rumah yang tentunya semakin meningkat. Sampai akhirnya Sally pun mendengar suara aneh dari dalam perapian. Suara apakah itu? Saat Sally menggambar, kali ini Sally mulai tak kuasa menahan hasrat keponya, berniat masuk ke ruangan itu secara diam-diam. Come on, how long have we known? Di saat si bocil yang sedang kesusahan membuka baut, lagi-lagi terdengar suara aneh yang memanggil-manggil namanya. Bahkan kali ini, makhluk itu tersebut meminta untuk dibebaskan. Sampai menarik tusukan besi yang dimasukkan Sally ke celah pintu perapinya. Tak lama kemudian, si ayah datang menyuruh anaknya untuk makan malam. Karena mumpuk ayahnya datang, Sally langsung menyuruh ayahnya untuk mendengarkan suara aneh dalam perapian. Akan tetapi ketika Alex mendekatkan telinganya, hampir saja Alex jadi budag karena tertusuk besi yang menyolok kupingnya. Lalu ketika Sally akan meninggalkan ruangan, baut-baut di pintu perapian pun dicopot dari dalam, dan pintu itu pun akhirnya terbuka. Emang dasar si bocil kepo, belum sempat meninggalkan ruangan, ia malah memeriksa isi perapian itu. Ternyata di dalamnya terdapat banyak gigi, lalu ia mengambil gigi itu sebagian ke dalam saku jaketnya. Singkat cerita, di saat Alex sedang mengangkat telepon dari mantan istrinya, tapi dari kegelapan terlihat makhluk-makhluk kecil yang berjalan memperhatikan Alex. Sally sempat menguping pembicaraan mereka. Dari sana, Sally pun kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Sally melihat boneka yang bergerak sendiri. Sally yang kaget langsung menyalakan lampu. Ternyata ada makhluk aneh yang menggerakkan boneka itu. Lalu karena si makhluk takut dengan penerangan, makhluk itu pun berbisik kepada Sally untuk memadamkan lampu kamarnya. Tanpa disadari, mereka telah berkumpul di bawah kasur. Akan tetapi saat Sally memeriksa ke bawah kasur, tiba-tiba si ayah memanggilnya. Sally, what you doing under there? I'm looking for my dog. Tanpa sepengetahuan Sally, ternyata boneka Barbie kesayangannya sudah terkoyak-koyak oleh makhluk itu. No. Di saat si ayah menyuruhnya tidur, dia sempat melihat gigi yang dikira gigi milik anaknya. Sally pun mengungkapkan bahwa ia menemukan gigi itu di tempat perapian. Sleep well.
Di pagi hari ketika keluarga ini hendak pergi, mereka mengalami keanehan. Ketika Sally mengambil gigi di bawah bantal, tiba-tiba berubah menjadi koin. Di saat yang bersamaan, si ayah yang akan mengurut jenggotnya, tetapi alat kerutnya tiba-tiba hilang. Dan tak hanya itu, ketika ia membuka lemari, tiba-tiba gaun-gaun miliknya seperti disayat menggunakan pisau cukur. My dress? Sally. Kemudian Alec malah menuduh Sally dan memaksa anaknya mengaku juga meminta maaf kepada calon ibu tirinya. Namun Sally yang dituduh hanya bisa menangis dan meminta pulang ke rumah ibu kandungnya. Lalu mereka berdua pun berangkat kerja dan meninggalkan Sally bersama Bu Underhill di istana. Are you there? Did you cut Kim's clothes? Karena si bocil merasa bahwa yang merusak gaun adalah makhluk itu, ia pun langsung menanyakan kepada makhluk itu. Dengan suara serak-serak jibruk, makhluk itu malah menyuruh Sally untuk turun ke basement dan bermain bersama mereka. Lalu Sally pun pergi ke basement. Sesampainya di depan perapian, ia menawarkan makanan kismis. Tak lama kemudian, Pak Tua yang khawatir langsung menyuruh Sally untuk segera membantu Ibu Underhill agar dia segera menjauh dari lubang perapian itu. Go on, off you go. Dengan tangan gemetar menahan ketakutan dan jantung ngadek-dek, Pak Haris langsung menutup lubang itu. Akan tetapi ketika baut-baut itu dikumpulkan, I swear, I didn't tell them. tiba-tiba baut itu hilang dan peralatannya diambil makhluk itu secara diam-diam. Tak lama kemudian, makhluk yang membawa obeng menyerang Pak Haris dengan menyucuk kakinya. Di tengah menahan rasa mules, makhluk itu malah datang membawa rombongannya. Bu Underhill yang kaget melihat bapak yang ripuh, ia pun langsung menghubungi petugas sekitar. Tak lama kemudian, Alec dan Kim pulang setelah mendengar kabar Haris yang tiba-tiba terluka. Kim yang panik langsung mencari Sally. Ternyata si bocil terlihat takut dan berada di atas pohon. Kim berusaha menenangkan Sally dengan mengajaknya melihat kolam ikan. Ketika Kim berusaha membuatnya tenang, Sally malah menangis dan mengatakan jika dia sama sekali tidak menyentuh gaun milik Kim. I swear to God, I never touched them. Then I promise. I can't really tell. 1804, I think. Sebelum tidur, Kim dan Alex sempat membahas koin antik yang ditemukan Sally di bawah bantalnya. Kim yang beranggapan bahwa Sally mendapatkan koin itu dari tempat perapian. Tentu saja hal itu membuat Alex khawatir dan akan melarangnya untuk masuk ke ruangan itu. Di malam semakin larut, Sally yang masih merasa takut meminta Kim untuk menemaninya. Akan tetapi, ketika Sally terlelap, ia malah kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, Sally terbangun ketika mendengar suara gedebruk di dalam kamarnya. Di tengah rasa takut dalam kegelapan, Sally yang sendirian hanya memiliki senter kecil sebagai penerangan. Sally yang digagetkan oleh sosok makhluk itu langsung berteriak sekencang-kencangnya. Di tengah lampu disko yang kelap-kelip, makhluk-makhluk itu berlarian bagaikan tikus. Untungnya Alec dan Kim langsung datang memeluk Sally. Sambil menangis, Sally mengungkapkan jika banyak makhluk-makhluk aneh di kamarnya dan menjelaskan bahwa yang memberikan koin perak itu adalah makhluk yang berada di perapian itu. Di tengah kepanikan ayahnya, makhluk-makhluk itu langsung kabur dan menutup kembali ventilasi udara di kamar Sally. Ketika Sally mulai menjelaskan tentang makhluk itu, tetapi si ayah yang menganggap Sally hanya kehaluan belaka. Di pagi harinya, Alec langsung memanggil Om Botak, tetapi bukan Om Deddy. Om Botak ini adalah ahli psikolog yang berkesimpulan jika Sally sangat gelisah di rumah itu, hingga berimajinasi tentang makhluk-makhluk aneh dari perapian. Om Botak pun memberikan obat-obatan untuk menghentikan imajinasinya. Sedangkan di sisi lain, Kim merasa apa yang sebenarnya dialami Sally bukan sebatas imajinasi belaka.
Singkat cerita, terlihat Alex dan Kim yang kini berada di mobil kreditannya sedang membicarakan kejadian yang anaknya alami. Akan tetapi Alex yang selalu menganggapnya itu hanya kehaluan belaka membuat Kim kesal karena seolah-olah Alex tak memperdulikan anaknya sendiri. Yeah, but it's real to her. Alex yang merasa sudah mumet mendengar Kim yang beberewekan, dia pun pergi kerja dengan berjalan kaki. Sementara Kim menjenguk Pak Haris untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan bawah tanah itu. Mr. Harris, I know this is difficult. Dengan kondisi yang lemah dan ripuh, Pak Haris pun menyarankan agar Sally dan keluarga cepat keluar dari rumah itu. Lalu meminta Kim untuk membuka berkas-berkas peninggalan Blackwood di perpustakaan umum. Excuse me. Gak pakai lama, Kim pun langsung ke perpus meminta petugas perpus untuk menunjukkan berkas-berkas Blackwood yang dicarinya. Before his disappearance and the loss of his child, you're 999 in exchange for... Ternyata berkas-berkas itu berisi gambar makhluk-makhluk kerdil aneh dan menyeramkan. Kemudian petugas perpus menjelaskan bahwa ada cerita dongeng kuno tentang gambar makhluk ini. Mereka harus mengambil 1 jiwa untuk menambah populasinya. Sampai akhirnya di tahun 999, Paus Sylvester II dari Roma membuat perjanjian dengan makhluk kuno itu, yang mana ada tumbal tulang dan gigi manusia akan ditukar dengan koin perak, lalu disimpan di bawah bantal. Semua yang dijelaskan oleh petugas perpus ini adalah karya-karya Emerson Blackwood yang menggambarkan makhluk yang doyan ngemil gigi. Anehnya, Emerson menghilang begitu saja dari rumah itu setelah anaknya juga dikabarkan hilang tanpa jejak. Petugas itu juga menjelaskan bahwa karya tentang makhluk itu juga bisa dilihat di dinding rumah milik Blackwood. Mendengar hal itu, Kim pun yakin apa yang dilihat Sally selama ini sama seperti yang ada di jurnal Emerson Blackwood. Sementara Sally yang berada di rumah sedang asik berendam, tiba-tiba si kerdil mengerikan itu datang mematikan lampu. Hello? Di tengah rasa ketakutan dan kedinginan yang ngagibrik, dengan brutalnya si makhluk bersama rombongannya 1 RT menyerang Sally. Untungnya Bu Underhill datang tepat waktu dan makhluk itu pun kabur karena terkena cahaya. Where is she? I put her to bed. Tak lama kemudian Kim yang baru datang diberitahu Bu Underhill bahwa Sally sudah dibaringkan di tempat tidur. Lalu Kim segera mengecek kondisi Sally. Anehnya, Sally ternyata tak ada di kamarnya. She's run away. She's done it before. Setelah Alex datang, mereka berdua mulai mencari Sally keluar rumah. Ketika di perjalanan, Kim meminta Alex agar mereka bertiga meninggalkan istana itu. Karena Kim yakin semua yang dialami Sally bukanlah sebatas kehaluan si Sally, tetapi makhluk mengerikan itu benar-benar ada. End of his life, it's awfully close to Sally's story. Akan tetapi si Alex yang kekeh dan heras babatok ini lagi-lagi tak percaya dengan semua yang dialami Sally, karena lebih mementingkan proyek renovasi rumah untuk dijual ke kliennya. Setelah beberapa saat berkendara, akhirnya mereka menemukan Sally di jalan dan langsung membawanya kembali ke rumah. Singkat cerita, terlihat Kim yang sedang menyisir rambut Sally untuk bersiap-siap karena akan diadakan acara open house di istana Blackwood. Sebelum acara dimulai, Kim membahas tentang makhluk itu. Sally yang masih ketakutan pun mengatakan jika makhluk itu takut dengan cahaya. I don't like bright lights, you know. Yeah, heritage board. Easy, Sally. Not everybody. Lalu Kim mempunyai ide meminjamkan kamera dengan lampu jepret agar Sally dapat melawan makhluk-makhluk itu dan tetap bisa mengikuti acara di tengah rasa ketakutan. Sally sempat melihat makhluk tersebut dan berhasil memfotonya. Sementara Kim yang masih di kamar Sally menemukan gambar-gambar buatan Sally yang sangat mirip dengan sketsa milik Blackwood. Jelas saja setelah melihat gambar itu, Kim ingin cepat-cepat membawa Sally pergi karena Sally benar-benar sedang terancam. Di tengah acara, Sally yang sudah mendapatkan foto makhluk itu ingin menunjukkannya kepada Alex. Tetapi Alex yang tidak sempat melihatnya karena acara makan malam bersama tamu-tamu akan segera dimulai. Dasar si Alex, lihat bentar aja ribet. Setelah Alex sedang memberi sambutan, salah satu makhluk itu mengambil foto jepretan Sally dan langsung merobeknya. Sally yang kesal langsung meninggalkan meja makan dan mengejar makhluk itu yang semakin berani menampakkan diri di depan Sally.
Ketika makhluk itu akan kabur, untungnya Sally berhasil membunuh seonggok makhluk yang sedang membawa kamera, juga mengusir teman-temannya. Tak lama kemudian, Alex dan Kim beserta tamu-tamu lainnya memasuki ruangan perpus karena mendengar teriakan Sally. Acara itu pun auto dibatalkan setelah mereka melihat insiden yang dialami Sally. Singkat cerita, setelah Alex menemani Sally sampai tertidur lelap, dia pergi ke basement melihat lukisan seorang anak yang ditangkap oleh makhluk-makhluk dari perapian. Sambil melihat sketsa buatan Sally, Alex pun akhirnya sadar jika apa yang dialami putrinya selama ini bukanlah kehaluan semata. Lalu Alex pun berniat mengajak pergi dari istana Blackwood. Kemudian Kim bergegas membangunkan Sally yang masih tidur di kamarnya. Ketika Alex akan mempersiapkan mobil di garasi, tiba-tiba pintu garasi malah ditutup oleh makhluk itu. Pada saat Alex akan membukanya kembali, ternyata remote garasinya pun malah hilang. Dan yang terjadi, makhluk-makhluk itu malah mencelakai Alex. Kemudian makhluk-makhluk tersebut memutuskan kabel rumahnya untuk membuat semua lampu di rumahnya padam agar mereka bisa bebas berkeliaran. Di tengah rasa was-was dengan lampu yang padam, Kim pun keluar kamar untuk menyalakan listrik kembali. Akan tetapi dia malah dikusruk di tangga karena jebakan Batman yang dipasang oleh komplotan makhluk laknat itu. Di tengah rasa linu, Kim melihat komplotan makhluk yang berada di hadapannya. Di sisi lain, Sally yang terbangun di rumahnya yang gelap gulita langsung mencari Kim. Dengan waspada ia menghampiri tangga. Tiba-tiba setelah Sally terkejut melihat Kim yang pingsan, Sally berusaha membangunkan Kim, namun ia malah terkepung oleh makhluk-makhluk itu. Kemudian ia mencoba melawan dengan kamera jepretnya, akan tetapi saking banyaknya makhluk itu, usahanya pun menjadi sia-sia. Tak lama kemudian, Sally pun dibuat pingsan oleh makhluk-makhluk itu dan langsung menyeretnya ke dalam perapian. Sementara itu, Alex malah terjebak di garasi karena kelakuan edan si makhluk yang menguncinya. Dengan jurus paduli bagong, Alex berhasil keluar dengan memecahkan kaca pintunya, lalu masuk ke dapur dan mengambil senter. Namun sueknya, pintu kembali dikunci oleh si makhluk. Kim yang sudah sadar pun langsung mengambil senter. Di tengah rasa linu karena luka lututnya, ia berusaha untuk menyelamatkan Sally yang terus diseret ke dalam perapian. Sesampainya di perapian, Kim berusaha menarik kembali tali itu. Akan tetapi karena si makhluk tenaganya besar, Kim pun tak kuat menahannya. Lalu ia menahannya menggunakan kedua kakinya dan berusaha memotong tali itu. Namun salah satu makhluk yang wajahnya mirip dengan si Abah Emerson malah menyuruh pasukannya untuk menarik Kim ke lubang itu. Bahkan tali itu pun sampai mematahkan kakinya. Melihat Kim yang tersiksa, jelas membuat Sally berteriak dan ngamuk kepada makhluk itu. Seonggok makhluk itu berhasil dirujak bebek. Di saat itu pula, Alex berhasil mendobrak pintu, tapi sayangnya dia terlambat karena ayang embebnya berhasil dibawa makhluk ke dalam lubang itu. Alex yang sangat histeris melihat ayang embebnya digondol makhluk, dia pun hanya bisa memeluk putrinya dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Singkat cerita, setelah semua insiden mengerikan yang mereka lalui, beberapa minggu kemudian, Alex dan Sally kembali ke rumah terkutuk itu untuk mengantar Sally menaruh gambarnya yang menunjukkan Kim dan Sally berdampingan. Lalu diperlihatkan gambar Sally yang terkena angin sampai ke perapian basement yang sudah ditutup. Gambar itu pun langsung diambil makhluk itu dalam perapian. Dan terdengar suara mereka yang sedang menunggu penghuni selanjutnya. Akan tetapi di antara suara-suara itu terdengar suara seorang perempuan yang mana artinya si ayang embeb telah diubah menjadi makhluk mengerikan itu. Terus gimana dong bang? Ah, paduli bagong, karena film pun berakhir.
Gimana? Menegangkan kan filmnya? Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Ngenahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.